Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia memang sangat dekat dengan dunia mistik dan juga klinik. Banyak sekali bangunan atau lokasi-lokasi yang dianggap angker dan menyeramkan, dengan banyak misteri di dalamnya. Kali ini Humaera TV akan membahas tentang rumah-rumah angker yang ada di Kota Bandung. Berikut adalah daftar rumah terangker di Kota Bandung. 1. Rumah Gurita. Rumah Gurita ini terletak di Jawa Barat, tepatnya Kota Bandung. Banyak rumor yang menyatakan kemisteriusan rumah ini. Ada yang menyebut bahwa rumah ini juga dijadikan sebagai gereja setan karena bernomor 666, yang selalu dikaitkan sebagai angka setan. Ada juga yang mengaitkan rumah ini dengan sekte sesat pemuja setan yang sering mengadakan kegiatan seks bebas. Karena kepopulerannya, rumah ini bahkan pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2014 lalu dengan judul Rumah Gurita, yang diperankan oleh Shandy Aulia, Boy William, dan lain-lain. Namun belakangan terdengar kabar bahwa semua rumor itu tidaklah benar. Rumah itu hanyalah rumah biasa milik seorang pecinta seni saja. 2. Rumah Kentang. Ada beberapa versi kenapa rumah yang terletak di Jalan Banda ini dinamai Rumah Kentang. Pertama, konon pada zaman dulu pernah ada kejadian di mana seorang ibu yang sedang merebus kentang sambil mengais anaknya, namun karena kelalaian sang ibu, anak itu terjatuh ke dalam kuali kentang tersebut dan meninggal dunia. Versi lain menceritakan bahwa ada seorang pekerja perempuan di rumah itu yang merasa tidak suka kepada anak majikannya. Lalu ia memasukkan anak itu ke dalam kuali dengan air mendidih. Jeritan anak itu terdengar oleh tetangga-tetangganya, hingga mereka datang. Dan tubuh anak yang terebus itu mengeluarkan aroma kentang. Sudah sering terdengar cerita-cerita seram tentang rumah ini. Seperti penampakan anjing besar yang bermata merah milik dedemit penunggu rumah itu yang pernah terlihat di depan rumah. Ada juga yang pernah melihat sosok anak kecil dengan wajah hancur sedang bermain di teras rumah. Bahkan ada yang mengaitkan seringnya terjadi kecelakaan di area tersebut dengan sosok genderuwo yang tinggal di rumah itu. Namun ada juga beberapa warga yang menyangkal cerita-cerita tersebut. Dan sekarang, rumah itu sudah berubah menjadi sebuah kafe dengan nama Rumah Kentang 1908. Bagi kamu yang ingin merasakan sensasi berada di Rumah Kentang, langsung saja datang ya. 3. Rumah Ambulans. Konon, ambulans yang berada di rumah ini datang sendiri ketika selesai mengantarkan pemilik rumah ke rumah sakit. Diketahui, pemilik rumah yang berada di rumah ini dulunya meninggal dunia karena kecelakaan yang dialaminya. Akhirnya, jenazah mereka diangkut oleh ambulans ini di sebuah rumah sakit, namun keesokan harinya ambulans ini secara mengejutkan berada di rumah tersebut. Padahal, tidak ada satupun orang dari pihak rumah sakit yang mengemudikan ambulans ini untuk berada di rumah ini. Dari pengakuan warga, bagi orang yang bisa melihat hal-hal gaib, sering kali melihat ambulans ini mondar-mandir di malam hari. Menurut pengakuan warga lainnya,
sering sekali muncul 3 sosok penampakan bagi orang-orang yang tidak beruntung ketika melewati tempat ini. Tiga sosok itu adalah kuntilanak merah, tengkorak, dan pocong. Warga juga berkata bahwa penampakan kuntilanak merah sering sekali terjadi karena ia menampakkan dirinya pada waktu sore menjelang malam hari atau saat maghrib tiba. 4. Rumah Pengabdi Setan. Di atas Bukit Pengalengan, Jawa Barat, rumah tua ini kokoh berdiri. Bangunannya masih terlihat gagah meskipun disinyalir sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya rumah tersebut merupakan rumah dinas biasa bagi pegawai perkebunan Kertamanah, PT PN 8 setingkat kepala bagian. Namun setelah rumah tersebut dijadikan lokasi syuting film Pengabdi Setan besutan sutradara Joko Anwar, kini rumah itu tidak ditempati lagi dan berubah menjadi salah satu destinasi wisata horor di kawasan tersebut. Cerita misteri yang berkembang di masyarakat yang bertempat tinggal di dekat rumah Pengabdi Setan memang cukup banyak. Berdasarkan cerita dari warga lokal, sebelum menjadi destinasi wisata, rumah Pengabdi Setan tersebut memang menjadi rumah yang ditakuti oleh warga. Menurut warga sekitar, seringkali terlihat penampakan anak kecil yang mirip anak-anak Belanda, dan penampakan menir Belanda. Suatu hari, ada seorang warga, sebut saja Ujang. Ia ingin keluar menuju suatu tempat yang mengharuskan dia melewati jalan di depan rumah Pengabdi Setan tersebut. Saat itu cuacanya hujan, sekitar jam 7:30 malam, yang mana jalan di sana gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali, dan jalannya berbatu. Ketika Pak Ujang lewat jalan di depan rumah Pengabdi Setan itu, lanjutnya, sama sekali tidak merasa aneh atau merasa sensasi merinding. Namun setelah 20 meter dari rumah tersebut, baru dia rasakan sepeda motornya semakin berat seolah-olah dia sedang membonceng seseorang. Dan ketika dia ingin membelokkan stang motornya, seolah-olah ada yang menahan. Lalu di bagian tengkuknya dia merasa seperti ada orang menyandarkan dagunya di sana. Dan dia merasa dadanya disandari sosok anak kecil. Pak Ujang pun memberhentikan motornya, kemudian menoleh ke belakang. Ia sangat kaget karena dengan jelas melihat sosok wajah yang bentuknya sudah tidak karuan lagi. Lalu di depannya ada 2 orang anak kecil berambut pirang persis seperti anak Belanda. Spontan Pak Ujang menjatuhkan sepeda motornya dan lari menjauhi lokasi tersebut hingga bertemu dengan warga sekitar lainnya. Selain hantu menir Belanda, ada juga kisah hantu perempuan yang dikenal warga sekitar sebagai si merah atau si berem yang kerap menampakkan diri. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, si merah dulunya adalah pemetik teh yang bekerja pada majikan berkebangsaan Belanda sekitar tahun 1920-an. Dan perempuan ini pun meninggal dengan cara dibunuh. Masih menurut cerita yang beredar di masyarakat, yang membunuh perempuan ini adalah majikannya. Kenapa disebut si merah? Karena wanita ini dulunya suka memakai baju merah dan juga kerap menggunakan payung merah. Demikian daftar rumah yang terkenal angker di Bandung. Sampai berjumpa lagi.